berdiri semuanya. Dengan kasih yang ajaib, yang buka jalan bagiku, yang menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Terima kasih ya Tuhan. Jika Engkau yang membuka jalan kami, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan jika Engkau sudah menutup jalan itu, tidak seorang pun bisa membukanya. Yang artinya semua ada dalam kehendak-Mu. Kami kasihan-Mu, seperti seorang hamba laki-laki berharap kepada tangan tuannya. Demikian kami berharap kepada belas kasihan-Mu Tuhan pagi siang hari ini. Hanya kepadamu kami memandang. Hanya Engkau yang dapat memberikan roh itu kepada setiap kami ya Tuhan. Kepada setiap umat-Mu pagi siang hari ini. Karena Engkau yang empunya roh itu. Dan hamba yakin Tuhan, siang hari ini Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan umat-Mu berjalan seorang diri di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Seperti Engkau berjanji akan memberikan roh itu untuk menyertai kami. Yang kami percayai dan kami yakini itu saja satu-satunya yang mampu untuk menolong kami. Karenanya Tuhan, berilah belas kasihan-Mu, berilah kemurahan-Mu kepada setiap pribadi yang rindu akan Roh El Kudus itu. Kepada setiap hati yang dengan sungguh-sungguh mencari. Kami yakini firman-Mu berkata, jika kami mencari, kami mendapat. Kami mengetuk, pintu dibukakan bagi kami. Tidak akan Engkau ya Tuhan meninggalkan sia-sia perjuangan umat-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau nyatakan lebih dulu lewat firman Allah itu. Bagaimana kehendak-Mu bagi kami. Sehingga ketika roh itu sebentar akan dicurahkan, setiap kami telah memahami dan mengerti akan rencana Tuhan lewat Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan roh itu ketika Dia memenuhi hati kami. Tetapi justru semakin kami sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan berbicaralah, hamba-Mu yang kecil ini mohon pimpinan dan tuntunan-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud hati-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan. Saya sampaikan kepada kita semua selamat pagi. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kedatangan kita semua pagi hari ini dalam rumah Tuhan. Terlebih khusus bagi yang datang untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Ya. Tentu Roh Kudus ini dirindukan dan dinantikan semua orang. Saya melihat kalau setiap kali ibadah kepenuhan Roh Kudus itu pasti banyak yang hadir untuk merindukan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Apalagi kalau ibadah itu diadakan secara khusus gitu ya. Hari ini memang tepat hari ke-50, hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Memang mungkin kali ini kita di sini tidak mengadakan ibadah kepenuhan Roh Kudus secara khusus seperti biasa yang kita lakukan. Biasa 2 hari kita lakukan untuk supaya kita mencari Roh Kudus itu bisa memenuhkan. Memang hari-hari terakhir bukan saya berkata sulit untuk seseorang dipenuhkan Roh Kudus. Ya, sekali lagi tidak saya berkata sulit, tetapi kondisi hari akhir zaman ini telah banyak mempengaruhi hati setiap orang. Kemajuan teknologi, perkembangan di dalam dunia ini telah banyak mempengaruhi hati. Beda kalau kita bicara zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin kita bertanya, zaman dulu itu begitu gampangnya orang-orang itu penuh dengan Roh Kudus. Begitu mudahnya di masa-masa lalu orang-orang itu dipenuhkan dengan Roh Allah. Jawaban saya sederhana, pengaruh dari dunia ini sangat besar. Dulu orang itu belum mengenal teknologi, belum mengenal gadget. Informasi masih begitu sulit untuk didapatkan. Terbatas, bukan sulit tapi terbatas. Namun hari ini informasi itu begitu mudah didapatkan dan bukan hanya itu saja yang mudah untuk diakses. Tapi begitu banyak hal yang begitu mudah untuk diakses. Hati zaman akhir dengan hati di zaman lalu, di masa lalu itu berbeda. Orang zaman dahulu begitu tulus, ya banyak hati itu masih belum dipengaruhi oleh dunia. Ya, karena sedikitnya informasi, terbatasnya informasi. Sehingga hati itu begitu ya masih seperti kalau saya katakan tulus gitu ya. Tapi kalau hari ini saya bukan tidak mengatakan hari ini tidak tulus, tetapi hari ini terlalu banyak pengaruh. Terlalu banyak pengaruh, terlalu banyak tantangan godaan dari dunia yang mengganggu hati. Saya percaya di sini yang datang rindu hatinya penuh dengan kerinduan untuk dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi ya itu, seperti saya katakan, masa lalu, masa kini, bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja, bisa. Dan saya melihat banyak kali Tuhan sudah bekerja pada seseorang, hampir saja orang itu dipenuhkan. Tetapi kemudian sulit untuk orang itu penuh, atau sulit bagi setiap kita mungkin di masa-masa akhir ini yang rindu mencari kepenuhan Roh Kudus itu dipenuhkan dengan Roh Allah. Sehingga banyak cara dibuat yang supaya menyenangkan hati orang itu. Supaya sekiranya dia kembali tidak dengan kecewa. Ya, maka diajarilah bagaimana berbahasa roh dan lain sebagainya. Sekali lagi Roh Kudus itu tidak bisa diajari. Roh Kudus itu murni dari Roh Allah. Dia diberikan oleh Tuhan sendiri kepada manusia. Yang artinya tidak seorang manusia bisa mengajari bagaimana Roh Kudus itu. Kita hanya bisa memberitahu inilah cara kerja Roh Kudus atau bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Tapi saya tidak bisa memberitahu kepada saudara. Nah, kalau saudara mau penuh bahasa ini yang harus saudara pakai. Saya tidak bisa kasih tahu itu. Karena saya tidak punya kuasa itu. Saya hanya bisa memberitahu, oh Roh Kudus ini punya kuasa seperti ini. Dan ini cara dia bekerja. Tapi saya tidak bisa beritahu saudara, oh ini bahasa yang dia pakai ini. Kalau saudara pakai bahasa ini, saudara penuh Roh Kudus. Belum tentu. Saya bukan yang punya kuasa itu.
Nah, sebab itu saya beberapa waktu lalu berbicara dengan seorang hamba Tuhan, juga seorang psikolog. Saya tanya, saya tidak bicara tentang Roh Kudus dulu ini ya. Saya tanya dia tentang hal lain, tetapi ini ada sangkut pautnya dengan pengertian yang saya dapatkan untuk saya berbicara hal ini tentang pekerjaan Roh Kudus, bagaimana pengaruhnya dulu dengan sekarang. Saya tanya, Pak, kalau orang sekarang kan banyak mimpi. Banyak mimpi, kemudian banyak orang mengartikan mimpi itu dengan berbagai macam bentuk. Terus dia bilang, saya tanya bagaimana itu Pak kalau persoalan mimpi itu. Apa itu betul atau tidak, bagaimana kita mengujinya, saya tanya Bapak itu. Dia seorang hamba Tuhan, dia juga seorang psikolog, ya saya tanya saja. Saya ingin bertanya, dia jawab, zaman dulu dengan zaman sekarang beda Pak. Zaman dulu kalau orang itu bermimpi, dia masih ibaratnya dia bilang polos. Sehingga mimpinya, apa yang dia dapatkan dari dalam mimpinya itu benar-benar belum banyak dipengaruhi oleh dunia. Belum banyak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dunia. Tapi hari ini dia bilang, dunia sudah semakin kuat pengaruhnya kepada alam bawah sadar manusia. Sehingga manusia itu ketika dia mimpi, itu juga pengaruh dari dunia itu begitu kuat. Sehingga sulit sekarang untuk mengatakan bahwa mimpi itu benar dari Tuhan. Kecuali mimpi itu harus diuji kebenarannya. Diuji kebenarannya dengan lewat firman Allah. Tapi itu pun dia katakan sudah sulit sekarang. Karena hari ini seperti memang firman Allah memang demikian kan. Hari-hari akhir di mana hati setiap orang akan semakin jahat. Ya itu dikatakan dalam Timotius. Bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, coba kita baca. Itu ada pengaruhnya saudara. Dengan kenapa banyak sekarang saya bergumul. Kenapa ya? Tidak seperti di masa-masa lampau. Begitu mudah seseorang itu, dia penuh dengan Roh Allah. Tanpa pun dia didoakan oleh pendeta, tanpa pun dia datang ke gereja, dia bisa penuh dengan sendirinya di rumahnya. Tapi hari ini rasanya sulit. Bukan tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sudah bekerja, tetapi hati itu sulit menerima. Roh itu sulit masuk gitu untuk bekerja dalam hati kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua saja dulu. Memang benar bahwa memang keadaan dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Dan itulah salah satu penyebab atau pengaruh begitu sulitnya sekarang atau begitu kita harus berhati-hati baik dengan mimpi-mimpi, dengan nubuatan-nubuatan, dengan pekerjaan roh-roh, itu sudah harus kita lebih bijaksana. Karena mengingat keadaan hari akhir sudah tidak sama seperti di masa lalu. Kalau kita bertanya masa dulu itu, waduh enak betul ya. Tidak perlu banyak hamba Tuhan mendoakan orang penuh. Kuasanya zaman dulu lebih berkuasa daripada zaman sekarang. Bukan berbeda, kuasa Tuhan tidak berubah kan. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu tidak berubah. Apa yang berubah? Keadaan manusia yang berubah. Itu yang menyebabkan pekerjaan Tuhan dan Roh Allah itu sulit dan lebih sulit bekerja. Memenuhi seseorang. Ayat 1 dikatakan apa? 2 Timotius 3 ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dari ayat 2 saja bagian awal kita sudah melihat bahwa di akhir zaman, karena kesukaran dunia yang bertambah-tambah, manusia akan lebih mencintai dirinya. Nah sulit, bagaimana mau Roh Kudus itu memenuhi hati? Ketika kita tidak ada sama sekali rasa mencintai Tuhan. Kalau zaman dulu orang mau datang ke ibadah kepenuhan Roh Kudus itu, wah sudah 1 jam sebelumnya sudah datang dia. Bahkan sebelum-sebelumnya tidak usah dikasih tahu, dia sudah bergumul sendiri, dia sudah berpuasa. Cinta Tuhan itu ada dalam hati. Bagaimana Tuhan mau mengerjakan hati orang itu ketika, atau dalam hal ini bagaimana Roh Kudus mau bekerja. Cinta Tuhan saja sama sekali tidak ada, gitu ya. Sudah lebih mencintai dirinya. Orang mau ibadah kepenuhan Roh Kudus besoknya, mungkin malamnya saat itu kita bukannya bergumul, bukannya berdoa,
Malah kita sibuk mungkin dengan perkara-perkara lain yang menyangkut kepentingan pribadi kita dulu. Bahkan saat kita sudah datang dalam rumah Tuhan, kita tidak mencari Tuhan. Ya, kita mencari Roh Kudus, tapi kita harus mencari Tuhan lebih dulu dari segala-galanya. Maka itu dikatakan manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Teruskan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Jadi makin zaman ini, saat ini, masa akhir ini, masa sukar, karena kesukaran bertambah, maka tidak heran. Maka saya katakan tadi, saya melihat perbedaan yang sangat signifikan di masa lalu dan di masa kini. Dengan teknologi, dengan pengaruhnya dunia hari ini menyebabkan begitu dan semakin sulitnya seseorang itu mengalami pekerjaan-pekerjaan dari Tuhan lewat salah satunya yaitu pekerjaan Roh Kudus. Bukan tidak mungkin, sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kuasa Tuhan tidak berubah. Tetapi keadaan manusia di akhir zaman semakin jahat. Mungkin saudara bukan orang jahat, tapi keadaannya bertambah jahat. Yang mempengaruhi hati saudara yang tidak jahat itu. Yang merusak hati saudara yang tidak jahat itu. Sehingga saudara akhirnya tidak bisa menerima. Nah, maka dari itu pada hari-hari akhir ini. Pergumulan kita semakin tidak mudah. Bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan semata-mata penguasa-penguasa di dunia ini saja. Tapi kita juga melawan banyak hal. Melawan situasi, melawan kondisi, melawan pengaruh. Melawan keadaan, arus dan lain sebagainya. Itu perjuangan kita semakin bertambah berat. Teknologi semakin mempermudah tapi pergumulan untuk kebangunan rohani itu semakin sulit. Semakin menjadi tantangan bagi banyak orang hari ini umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Untuk mengalami kebangunan rohani itu semakin tantangannya semakin tidak mudah. Majunya teknologi, majunya zaman membuat semakin sulit terjadi kebangunan rohani. Coba lihat saja hari ini. Beda dengan dulu orang dibilang ada KKR. Wah begitu semangat orang datang kalau mau KKR. Kalau hari ini udahlah aja di rumah aja nonton YouTube KKR. KKR di YouTube. Beda kan suasananya? Beda. KKR di YouTube dengan KKR ketika kita berkumpul bersekutu dengan sesama umat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara seiman. Lain suasananya, lain yang kita bisa rasakan. Tapi hari ini karena teknologi maju, orang KKR ya KKR di rumah aja. Tentu sudah berbeda. Zaman dulu, zaman sekarang ini sangat berbeda jauh. Dan sebab itu bagi saudara yang merindukan akan dipenuhkan Roh Kudus. Pergumulan saudara akan lebih banyak. Harus lebih daripada orang-orang di masa lalu. Karena hari ini saudara bukan hanya menghadapi dari luar, tapi diri saudara sendiri pun yang dipengaruhi juga tentu dengan dunia ini, itu menjadi tantangan tersendiri. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang sekarang merasa tidak perlu dipenuhkan dengan Roh Allah. Orang banyak melihat, orang itu dipakai Tuhan, penuh Roh Kudus enggak dia? Enggak. Tapi iblis bisa pakai orang, seolah-olah itu adalah malaikat. Nah sebab itu perhatikan, yang membedakan antikris dan yang bukan antikris, itu Roh Allah yang ada dalam diri seseorang. Antikris itu dia bertentangan. Orang-orang antikris itu tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia selalu bertentangan dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Tapi mereka yang dipenuhkan Roh Kudus selalu sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Maka dari itu saya katakan sebenarnya bagi saudara yang semua merindukan dipenuhkan Roh Kudus hari ini, pergumulanmu harus lebih daripada yang lain.
lebih daripada orang-orang dulu. Engkau lebih harus banyak berjuang, engkau harus lebih bersungguh-sungguh nanti waktu mencari. Karena logika sudah mulai berbeda. Zaman dulu orang begitu polos, menyembah ya menyembah. Tapi zaman sekarang mau menyembah takut nanti kalau luntur make upku. Ya pakai make up anti air. Oh kalau saya menyembah nanti saya malu teman di sebelahku lihat saya punya ingus ini mengalir. Apa jadinya kalau saya masuk di YouTube ingusku kemana-mana. Tidak usah dipusing. Nanti kameramen itu urusannya belakangan itu. Nanti kameramen jangan ambil ya gambar sementara mereka menyembah ya. Kasihan juga. Ya orang kan mau menyembah mau fokus ya. Kameramen fokus aja pada tempat lain. Nanti yang menyembah ini mereka sendiri nanti dengan Tuhan. Dan tentu berbeda. Sebab itu saya katakan zaman dulu zaman sekarang sangat-sangat berbeda. Anak-anak sekarang beda dengan kita dulu, mencari kepenuhan Roh Kudus, ya polos-polos aja. Nah, kalau anak-anak sekarang ditanya, apa itu Roh Kudus, Mama? Apakah dia bisa isi saya punya paket data? Orang zaman sekarang sudah sangat berbeda cara berpikir. Dan inilah yang menyebabkan sulitnya kuasa Tuhan memenuhi hari-hari ini. Tetapi saya percaya saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia mau memenuhi setiap orang, anak-anak, remaja, muda-mudi, dewasa, nikah, lanjut usia. Tidak terkecuali di mata Tuhan. Tetapi, yang mau dipenuhkan itu harus berjuang. Engkau tidak bisa hanya berharap kemudian hanya menanti saja dengan diam. Tidak ada perjuangan dari dalam dirimu untuk mau dipenuhkan dengan Roh Allah. Engkau hanya berharap penumpangan tangan hamba Tuhan supaya saya dipenuhkan. Engkau harus berjuang karena itu bukan saya yang memberi. Bukan hamba-hamba Tuhan nanti dan imam-imam yang melayani saudara yang akan memberikan Roh Kudus itu. Ketika mereka menumpangkan tangan, ketika mereka mendoakan saudara itu hanya untuk membantu penyerahan saudara. Tapi sama sekali tidak ada unsur di sana kekuatan untuk memberi Roh Kudus kepada saudara. Tidak ada. Ketika seorang hamba Tuhan menumpangkan tangan, dia tidak punya kuasa untuk memberikan. Dia hanya menolong orang itu supaya orang itu mendapat belas kasihan Tuhan. Membantu penyerahan hidupnya. Sehingga Roh Allah itu turun. Jadi Roh Allah itu sudah ada di setiap pribadi. Di dekat setiap pribadi. Bahkan ketika saudara tidak di dalam rumah Tuhan ini, di rumah saudara berdoa, dia ada di situ. Tapi kenapa dia tidak memenuhi hati saudara? Tentu ada tanda tanya besar. Kenapa Roh Allah tidak memenuhi? Tidak kunjung memenuhi hidupku. Roh Allah itu adalah roh yang kudus. Mendiami tempat yang juga kudus. Yang dibaharui, yang mengalami penyucian. Maka dari itu saya ajak kita semua mendengarkan firman Allah. Saya bawa tentang Yesus, Dia Immanuel. Kenapa saya bawa tentang hal ini? Sepertinya temanya jauh dari tema ibadah kepenuhan Roh Kudus. Tapi mari kita perhatikan dengan baik. Yesus, Dia Immanuel. Ini kan artinya Dia menyertai kita semuanya. Nah, ketika Yesus mau naik, Dia sudah janji kan, bahwa ketika aku pergi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Maka aku akan memberikan Rohku. Nah, Yesus memberikan penyertaannya bagi kita, bukan saja ketika Dia ada di bumi. Jadi bicara Yesus, Dia Immanuel, bukan saja penyertaannya itu ketika Dia ada di bumi, Dia menyertai. Dia di bumi, Dia sosoknya ada di bumi, oh baru dikatakan Dia menyertai, Dia Immanuel. Lalu ketika Dia pergi, Dia tidak Immanuel, Dia tidak menyertai, tidak. Dia ada di bumi pun atau tidak, Dia tetap Immanuel. Beda dengan manusia. Saya dikatakan menyertai ketika sosok saya ada bersama dengan saudara.
Tapi ketika sosok saya tidak ada lagi bersama dengan saudara, maka tidak bisa dikatakan saya menyertai saudara. Karena saya sudah tidak ada lagi bersama dengan saudara. Itu bedanya. Tetapi Yesus, dia Immanuel, sosoknya ada ataupun sudah tidak ada lagi, dia tetap Immanuel. Kenapa? Perhatikan Matius 28 ayat 20. Nah, itulah bedanya. Kenapa kita tidak bisa berharap kepada manusia terus? Kenapa kita tidak bisa berharap terus kepada manusia? Untuk seumur hidup kita berharap kepada manusia. Karena manusia hanya ketika dia sosoknya ada, pribadinya ada, dia dikatakan menyertai. Tapi ketika dia kemudian tiada, dia tidak bisa lagi menyertai. Beda dengan pribadi Yesus Immanuel. Bab itu dikatakan manusia tidak ada yang Immanuel. Tidak ada penyertaan manusia itu dikatakan Immanuel. Hanya penyertaan Tuhan yang disebut Immanuel. Kenapa? Penyertaannya kekal dan abadi. Ada atau tidak ada dia, tetap dia menyertai. Sosok ya, saya bicara sosok. Karena manusia ini kan senang kalau ada kelihatan orangnya, kelihatan wujudnya, menyertai. Ya, kita kan merasa aman ketika ada suami kita di samping kita, sebagai istri mungkin. Merasa aman karena ada suami. Tapi coba ketika sudah tidak ada, tentu kita berbeda perasaan itu. Karena manusia tidak bisa dikatakan Immanuel. Saya namanya saja Henok Immanuel Ongan. Tapi saya tidak Immanuel. Pekerjaan saya bukan Immanuel. Bukan menyertai saudara selama-lamanya. Hanya sesaat saya menyertai ketika saya ada bersama dengan saudara. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini baru disebut Immanuel. Karena penyertaannya bukan hanya 1-2 hari, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tetapi sampai akhir zaman. Nah, lewat apa dia meneruskan penyertaan itu? Maka dari itu hari ini kita kan merayakan ibadah Pentakosta. Sebab lewat Roh Kuduslah Yesus meneruskan penyertaannya kepada manusia. Dan jauh lebih baik ketika Roh ini menyertai kita dibandingkan pribadi atau sosok manusia Yesus masih ada di bumi. Saya ulangi ya. Ada lebih baik Roh Allah ini menyertai kita dibanding sosok manusia Yesus yang ada di bumi pada waktu itu. Yesus sendiri katakan, ada lebih baik aku pergi supaya Roh penghibur itu turun ke atasmu. Jadi saudara perhatikan dengan baik. Yesus melanjutkan penyertaannya ketika sosok pribadinya sudah tidak ada. Lewat satu pribadi yaitu yang bernama Roh Kudus. Dia melanjutkan penyertaannya sekalipun sosoknya sudah tidak ada lagi bersama dengan manusia di bumi. Dan dia sendiri mengatakan alangkah lebih baik itu Roh Allah. Saudara bayangkan, Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Yesus itu menolong banyak orang, mengadakan mujizat. Itu semua tidak lain juga karena ada pekerjaan dari Roh yang besar dari Bapanya. Sehingga ketika sosok manusia itu pergi dan rohnya dicurahkan kepada kita, otomatis bagaikan inti kuasa diberikan kepada manusia. Jadi sehingga siapapun juga boleh memiliki kuasa. Seperti halnya Elia dan Elisa. Ketika Elia mau pergi, Elia tanya kepada Elisa, apa yang kau mau dari aku, Elisa? Elisa jawab, saya cuma minta 2 bagian rohmu. Tujuannya apa? Elisa bukan tidak butuh sosok Elia. Tapi Elisa tahu
kelanjutan pelayanan ini hanya bisa ditopang oleh Roh Allah. Karena Elisa kan masih ada di bumi. Beda Elia yang sudah bersama dengan Tuhan diangkat hidup-hidup. Dia sudah tidak membutuhkan itu lagi. Tetapi Elisa masih memerlukan itu. Nah, dengan Roh Kudus diberikan, setiap orang atau siapapun boleh memiliki kuasa seperti yang Yesus punya. Baikkah dia seorang kafir dikatakan, bukan Yahudi. Apakah dia seorang Yunani dan lain sebagainya. Ataukah saudara yang hari ini mungkin datang dengan latar belakang bukan keluarga hamba Tuhan. Bukan keluarga pendeta, tidak ada darah hamba Tuhannya. Tetapi apakah saudara tidak bisa punya kuasa untuk mendoakan orang sakit sembuh? Bisa. Kalau ada Roh Allah. Apakah saudara tidak bisa mendoakan orang yang dalam pergumulan, lepas dari pergumulannya? Bisa, selama ada Roh Allah. Sebab itu, kenapa Yesus katakan, ada lebih baik aku pergi kepada Bapakku. Supaya roh itu diturunkannya kepadamu. Itu dalam Yohanes 16 ayat 7. Tentu jauh lebih baik rohnya menyertai daripada wujud jasmani daripada Yesus itu waktu masih di bumi. Karena selama Yesus ada di bumi, murid-murid tidak punya kuasa, saudara. Ya, dia katakan, nanti aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, bukan hanya saja dia sekedar memberi kuasa, dia mengajar, dia memberi pengertian, dia menghiburkan kamu. Dan itu berlaku selama-lamanya. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku pergi. Kenapa Yesus katakan lebih baik dia pergi sosoknya itu? Supaya apa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Supaya penghibur itu turun, maka Yesus harus pergi. Lalu apakah Immanuel itu berakhir? Tidak. Justru kelanjutan penyertaan itu semakin teguh dan semakin kokoh dengan diberikannya Roh Kudus kepada setiap manusia. Saudara merindukan Roh Kudus, jangan hanya merindukan semata-mata, wah saya mau Roh Kudus itu ya supaya saya bisa melayani. Karena itu salah satu syaratnya, maka saya harus penuh dengan Roh Kudus. Rindukan Roh Allah lebih dari sekedar melayani di bumi. Rindukan Roh Allah lebih dari sekedar untuk hanya supaya engkau diakui, dipandang oleh manusia. Tuhan tahu hatimu untuk apa engkau dipenuhkan Roh Kudus. Apa tujuan kita dipenuhkan Roh Kudus? Supaya kita ini bisa membanggakan dirikah? Di hadapan teman-teman saudara kita, saya sudah penuh Roh Kudus. Kalau itu tujuan kita, tidak akan kita dipenuhi. Sebab itu ubah tujuan kita dipenuhkan dengan Roh Allah. Nanti saya akan bawa kita untuk melihat ke sana. Ada lebih baik Yesus pergi teruskan. Supaya penghibur itu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Bayangkan, murid-murid tadinya tidak berani itu untuk khotbah, untuk bicara di depan umum. Selama Yesus sosoknya ada bersama dengan mereka, murid-murid itu ketakutan. Lalu adakah yang salah dengan pribadi Yesus ada di tengah-tengah mereka? Tidak. Oh, jangan kita berpikir, oh karena Yesus ada di tengah-tengah murid-murid panakok terus. Tidak.
Yesus itu bukan karena Yesus murid-murid itu jadi ketakutan. Tapi disitulah kita bisa melihat keadaan manusia tanpa Roh Allah. Sekalipun ada sosok besar di tengah-tengah mereka, tapi kalau tidak ada Roh Allah, tidak ada kekuatan dalam pekerjaan Tuhan itu, tidak ada kekuatan dalam penggembalaan itu, tidak ada kemampuan dalam jiwa-jiwa itu untuk menang terhadap pergumulan. Sekalipun ada sosok besar di tengah mereka. Tapi kalau tanpa Roh Allah, itu bagaikan tidak ada artinya. Itu yang mau ditunjukkan oleh Yesus sepanjang pelayanannya. Sekalipun dia ada di tengah-tengah mereka. Tapi selama Roh itu belum dicurahkan kepada mereka, sebesar apapun sosok itu memimpin suatu pekerjaan Tuhan, tapi kalau umat Tuhan tidak dipenuhkan Roh Kudus, pekerjaan itu tidak mampu bertahan. Kegoncangan akan silih berganti terjadi menghantam tempat pekerjaan itu dan bisa mencerai-beraikannya. Tapi kalau di tengah-tengah penggembalaan itu, sosok manusia sebesar apapun dia tidak ada. Tetapi kalau ada Roh Allah, pekerjaan Tuhan itu tidak dapat dicerai-beraikan. Apapun cara manusia untuk mencerai-beraikan suatu penggembalaan dan pekerjaan Tuhan, entahkah dia menyusup bagaikan serigala, berbulu domba, entahkah dia menyusup melalui telepon genggam, lewat cara apapun penyusup itu berusaha masuk, kalau umat Tuhan dipenuhi Roh Allah, tidak akan tergoyahkan. Roh Allah memberi informasi jauh lebih baik daripada yang menelpon saudara. Karena Roh Allah adalah Roh yang Maha tahu, Maha mengenal dan Maha mengerti. Umat Tuhan, mungkin sosok itu tidak bisa bertahan. Dan itulah yang dialami Petrus. Waktu Yesus sudah mau disalib, dia menyangkali Yesus 3 kali. Kenapa itu terjadi? Belum ada Roh Kudus. Dia murid Yesus? Ya, dia murid Yesus. Sama seperti kita semua hari ini. Kita mau jadi umat Tuhan puluhan tahun, kalau tidak dipenuhkan dan tidak disertai oleh Roh Allah, gampang kita disesatkan. Gampang untuk kita menyangkali iman kita. Gampang kita untuk beralih, gampang bagi kita untuk meninggalkan kasih Tuhan, kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena tidak ada Roh Allah di dalam diri kita. Roh Allah akan menolong seseorang itu ketika dia menghadapi tantangan untuk tidak menyangkali Yesus. Terbukti sesudah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sampai mati pun dengan berbagai cara mati yang mengerikan dari 12 murid ini. Kecuali Yohanes ya yang tidak diketahui. Cara mati mereka sangat mengerikan, tapi tidak seorang pun dari mereka yang menyangkali Yesus lagi. Kenapa? Sudah dipenuhi dengan Roh Allah. Sebelum itu Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Sebelum itu murid-murid lari meninggalkan Yesus. Sebelum ada Roh Kudus, setiap jiwa itu rentan. Tapi setelah ada Roh Kudus, jiwa itu jadi kuat. Dengan berbagai tantangan apapun yang silih berganti datang. Tidak akan ada pikiran saya mau menyangkali Yesus. Sekalipun beratnya ujian, beratnya cobaan dalam hidup, tidak akan ada pikiran kita, saya akan tinggalkan Yesus. Atau saya akan tinggalkan pelayanan penggembalaanku. Hanya karena berbagai tantangan dan pergumulan. Tetapi justru semakin besarnya tantangan dan pergumulan, kata Rasul Paulus, dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin sempurna.
Pandangan itu datang setelah Rasul Paulus dipenuhkan dengan Roh Allah. Yehezkiel 37 ayat 14, sebab Roh Kudus adalah roh yang hidup. Dia memberi hidup kepada hati yang mati, jiwa yang mati. Maka itu Elisa katakan kepada Elia, saya tidak minta yang lain, saya minta 2 bagian rohmu. Karena lebih baik pekerjaan roh itu daripada sosok Elia itu sendiri. Yehezkiel 37 ayat yang ke-14, roh yang memberi hidup. Ada juga di dalam Yohanes 6 ayat 63. Saudara catat dulu, tidak bisa dibaca semua, hanya satu yang kita akan baca. Yehezkiel 37 ayat 14, roh yang memberi hidup ya. Yohanes 6 ayat 63 juga sama, roh yang memberi hidup. Dan Roma 8 ayatnya yang kedua, roh yang memberi hidup. Dalam Alkitab 3 kali dituliskan roh yang memberi hidup. Dalam Yehezkiel 37 ayat 14, Yohanes 6 ayat 63, dan Roma 8 ayatnya yang kedua. Kita baca Yehezkiel 37 ayat 14, silakan hambanya Yehezkiel. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, dan kamu hidup kembali. Itu yang kita rindukan, bukan? Hidup kembali. Maka itu Petrus yang tadinya menyangkali Yesus menjadi orang yang paling berani untuk berbicara, mengabarkan Injil tentang keselamatan. Dari mana kekuatan itu? Setelah dipenuhkan dengan Roh Allah. Hidup terjadi. Yang tadinya mati, rohani tanpa Roh Kudus itu berbahaya atau rentan untuk mati. Teruskan. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu, dan kamu akan hidup kembali. Jadi kematian yang terjadi selama ini hanya satu saja yang bisa menjadi jalan keluar. Roh Kudus jalannya. Saudara yang sebentar akan datang untuk menyembah Tuhan, untuk masuk dalam penyembahan. Saya tidak panjang firman Allah, kita akan banyak menyembah sebentar. Saudara kalau datang sama Tuhan, tidak usah muluk-muluk. Bahkan tidak usah minta. Engkau menyembah Dia dengan hatimu, dengan penyerahan hidupmu saja. Tidak usah engkau minta macam-macam. Tidak usah engkau memaksakan Roh Allah memenuhi hidupmu. Serahkan saja hidupmu untuk Tuhan. Serahkan, Tuhan, saya serahkan hidupku untuk Engkau. Banyak cara orang pakai supaya dipenuhkan Roh Kudus. Bahkan berhari-hari kadang pun kita buat hanya 1-2 orang yang penuh. Sebab itu bagi saya hari ini pun atau 3 hari atau 4 hari tidak beda. Yang membuat Anda dipenuhkan Roh Kudus itu bukan saya. Dan yang menyebabkan dan yang membuat Roh Allah itu mau hadir, diam di dalam hatimu adalah engkau sendiri. Mau 5 hari, 7 hari, 8 hari, tapi kalau engkau memang tidak menyerah, tidak ada gunanya 7 hari itu. Tapi 1 hari, kalau engkau menyerah, lebih berarti dari 7 hari. Sebab itu bagi saya hari ini, saya tidak mau terlalu memaksakan diri. Harus sekian yang penuh, harus 10, harus 20 yang penuh. Tapi kalau yang penuh itu hanya sekedar
dibuat-buat saja atau saya ajarkan kepada saudara bagaimana berbahasa roh, sia-sia. Sia-sia. Saudara merasa saudara penuh, tapi ternyata itu hanya sementara karena itu hanya diajarkan. Tapi kalau memang roh Tuhan yang memenuhi saudara dan dia berdiam di dalam hatimu, bukan saya yang senang. Engkau akan merasa kebahagiaan itu nantinya dengan sendirinya. Dan ingat pesan saya ini, saya bukan mengajarkan bagaimana berbahasa roh. Tapi saya ingin kasih tahu, sebentar kalau sudah menyembah, kalau engkau mungkin menyembah dengan haleluya, haleluya. Lalu dengan sendirinya bibir, mulut, lidahmu sudah mulai tidak lagi menyebutkan haleluya. Lalu ada hamba Tuhan katakan berseru haleluya. Jangan kembali lagi, teruskan saja. Jangan berhenti, haleluya lagi. Itu banyak terjadi itu. Sudah mau penuh, sudah mau jadi bahasanya. Tapi karena dia dengar hamba Tuhan itu bilang, haleluya. Dia haleluya lagi, haleluya lagi. Itu saja saya ingatkan. Saya tidak ajar ya bagaimana bahasanya, apakah laba-laba, semut-semut. Saya tidak ajar. Iya, itu kan salah satu karunia Roh Kudus. Ingat ya, ada 9 karunia roh, salah satunya apa? Bahasa. Jadi apakah bahasa itu bisa diajarkan? Tidak bisa, sama dengan halnya mujizat. Mujizat bisa diajar tidak? Tidak, itu dari Tuhan. Saya tidak bisa ajar hambanya Haniel. Haniel, kau berdoa seperti ini, tanganmu di atas kepala, jambak rambutnya. Lalu berstap darah Yesus, dia sembuh. Apakah itu caranya? Tentu tidak. Mujizat bisa terjadi. Beda-beda caranya Tuhan. Untuk mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Maka mujizat itu tidak bisa diajarkan. Saya ajar Hizkia, begini kau berdoa supaya sembuh orang itu. Atau begini caranya supaya terjadi mujizat. Saya tidak bisa ajar. Sama dengan hikmat. Hikmat tidak bisa saya ajar sama hambanya Hizkia. Ini hikmat, cara berhikmat. Hikmat yang benar itu dari Tuhan kan dikatakan. Ya Tuhan sendiri yang memberikannya. Jadi itu bukan hal yang bisa diajarkan. Bahasa roh itu karunia, namanya karunia. Sama seperti kasih karunia, sesuatu yang bukan dari kita tapi dari Tuhan gitu loh. Ya. Sesuatu yang dianugerahkan, sesuatu yang diberi dari Tuhan, bukan karena usaha kita saja. Ya, tapi kemurahan hati Tuhan itu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberi. Sebab itu jangan saudara jadi orang Kristen kita gampang tertipu. Orang cuma mau ambil kita punya uang untuk supaya penuh Roh Kudus. Ayo 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. Penyertaan Tuhan itu semakin nyata lewat karya-karya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi karya Tuhan itu semakin nyata. Semakin hidup di dalam kita, bukan hanya kita melihat Yesus mengadakan mujizat, bukan hanya kita melihat Yesus menolong orang sakit, tapi kita pun sendiri menjadi orang yang kemudian bisa menolong orang dalam kelemahan-kelemahannya. Buktinya rasul-rasul dengan sapu tangannya, dengan urapan kuasa Roh Kudus mereka bisa menyembuhkan banyak orang. Yang tadinya mereka hanya bisa melihat Yesus menyembuhkan orang, sekarang rasul-rasul ini bisa menyembuhkan. Nah, sebab itu Yesus katakan, lebih baik aku pergi. Kalau tidak, Roh Tuhan itu tidak turun, penghibur itu. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. Coba kita lihat bagaimana Elisa. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu.
Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Sukar. Ingat, tidak gampang. Penuh dengan Roh Kudus itu hari akhir ini tidak gampang. Yang engkau minta yang belum penuh hari ini, yang kau rindukan, itu tidak gampang loh. Tapi apa yang bisa membuatmu bisa mengalami? Apa kata Elia kepada Elisa? Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Teruskan. Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Nah, apa kata melihat? Kata kuncinya di sini melihat. Sudahkah kita ini tercelik mata memandang Yesus satu-satunya pribadi? Maka itu dikatakan waktu Yesus naik, murid-murid itu melihat Yesus naik. Sampai dia tidak lagi kelihatan. Sudahkah engkau melihat? Tercelik mata. Memandang Yesus. Apa yang kau minta itu sukar. Ingat, Roh Kudus ini bukan perkara gampang. Mau memenuhi orang. Kalau saudara lihat cerita-cerita mungkin ada orang dipenuhkan Roh Kudus. Oh dia dulu begini tiba-tiba penuh Roh Kudus dia bisa. Itu kemurahan Tuhan. Karena tidak gampang sesungguhnya Roh Allah mau memenuhi seseorang. Tidak gampang. Maka itu mencari kepenuhan Roh Kudus itu bukan berleha-leha. Bukan duduk-duduk santai. Tidur sementara firman. Saya mau penuh Roh Kudus habis itu. Tidur mimpi penuh Roh Kudus. Tidak ada. Apa yang kau minta sukar. Tapi itu janji Tuhan. Yang artinya Tuhan pasti beri. Asalkan, sudahkah engkau melihat pribadi Yesus? Sebab saya katakan dari awal, tidak usah macam-macam kita minta, tidak usah. Menyerah sama Tuhan saja. Serahkan hidup sama Tuhan, tidak usah pikir macam-macam. Kalau sudah hancur hati, jangan menyerah. Apa yang kita minta ini suka, jadi kita pun kalau mau dapat jangan menyerah. Sudah capek, mungkin badan ini capek. Dalam menyembah Tuhan itu capek. Tuhan saya sudah capek. Tapi kok belum juga dipenuhkan. Ingat yang kau minta sukar. Maka kau juga harus berjuang untuk mendapatkannya. Karena mungkin sebelum itu kita tidak berjuang. Maka Tuhan izinkan untuk kita mendapatkan itu kau harus berjuang bertahun-tahun, berpuluh tahun mungkin. Karena selama ini mungkin kita juga mencarinya tidak dengan perjuangan. Selama ini kita di hadapan Tuhan tidak berjuang. Kita cari Tuhan, kita tidak berjuang. Kita tidak berusaha. Apalagi di zaman akhir dengan saya katakan tadi, keadaan manusia akhir zaman semakin sulit untuk mendapatkan Roh Allah itu. Maka harga yang kita bayar harus semakin mahal. Kita harus semakin berjuang. Kita bilang orang dulu, dia tidak bikin banyak perjuangan, dia bisa penuh Roh Kudus. Itu orang dulu. Belum ada Android, belum ada iPhone. Sekarang, sementara dengar firman, Androidnya jalan, iPhone-nya jalan. Kalau dipakai untuk mungkin ya karena tidak ada Alkitab, pakai Alkitab atau untuk mencatat ya tidak mau. Tapi kalau untuk yang lain, saya pakai HP saya, tapi untuk catatan firman, tetap saya bawa Alkitab. Itu bisa berguna baik, bisa berguna buruk.
Nah sebab itu kata Elia, sukar yang kau minta. Tapi kalau kau bisa melihat, nah itu. Ini perjuangan loh, mau melihat diangkat Tuhan itu perjuangan, tidak gampang itu bisa melihat Elia naik. Teruskan. Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Kalau kau bisa lihat, terjadi. Kalau tidak, maka itu tidak akan terjadi. Teruskan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Teruskan. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ya, teruskan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Luar biasa. Tadinya Elisa tidak punya kuasa itu. Tapi tiba-tiba dia punya. Dari mana? Pekerjaan roh Tuhan. Ya, teruskan. Maka menyeberanglah Elisa. Teruskan. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Roh Elia telah hinggap pada Elisa dikatakan. R yang diucapkan adalah R besar. Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Maka itu Yesus katakan, Allah ada lebih baik aku pergi supaya roh penghibur itu turun ke atasmu. Immanuel tidak akan berkesudahan. Kalau saudara mau merasakan Immanuel, bukan hanya nama Immanuel, maka roh Allah harus ada di dalam hatimu. Maka engkau akan merasakan Immanuel sampai kesudahan zaman. Karena hanya dengan cara itu Yesus katakan, dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Aku akan memberi penolong yang lain kepadamu. Dengan kata lain, penyertaan itu terus dilanjutkan lewat karya roh Allah. Hanya dengan roh Allah mendiami kita, penyertaan itu akan terus kita rasakan dan kita alami sampai kesudahan zaman. Immanuel tidak akan putus, tidak akan berkesudahan selama roh Allah diam di dalam hatimu. Tapi Immanuel akan terhenti. Seperti halnya Saul. Roh Allah meninggalkan Saul. Dan saat itu juga roh lain yang menguasainya. Maka bukan Immanuel lagi. Tapi sudah yang lain yang menguasai Saul. Tapi apa yang terjadi pada Daud? Daud sekalipun dia masih muda, belia. Dia tidak mendukakan roh Allah. Sampai akhir pemerintahannya, Allah Immanuel tetap menyertai dia. Tidakkah kita rindu Tuhan terus menyertai aku? Saya minta pemain musik, singer, mari maju ke depan. Sebentar, saya ingatkan sekali lagi. Kalau sudah, saudara tadinya mungkin haleluya, haleluya. Dan mungkin lidahmu sudah mulai engkau rasa sudah berbeda. Jangan engkau kembali lagi ke haleluya. Terus saja, jangan dipengaruhi orang. Ya siapapun yang datang kepadamu, sebutkan di telingamu haleluya, haleluya. Kalau lidahmu sudah ini, ya terus saja, jangan didengar. Ya kan? Terus saja, itu roh Allah sudah mulai bekerja ya. Dan ingat, menyerah saja, itu kuncinya. Tidak usah macam, seperti kata Elia kepada Elisa, kalau kau bisa lihat. Bagaimana mau melihat? Ya kita serahkan sama Tuhan, Tuhan saya serahkan. Saya pandang engkau. Aku pandang karyamu, aku pandang korbanmu. Mari saudara semua pemain musik,